Anda diberkati oleh pelayanan digital kami? Diberkati lewat program-program kami seperti Deep Talk with Pase, Bible Talk, dan lain-lain. Kemudian ingin lebih dalam lagi belajar tentang kebenaran? Jadilah membership The Warriors Digital Ministry. Khusus yang mau benar-benar belajar tentang semua yang berbau Alkitab, tentang tafsir, tentang kebenaran yang lebih dalam, maka dengan join membership channel YouTube The Warriors, semua kebutuhan dan kerinduan tadi akan lebih terpuaskan. Caranya mudah. Pertama, klik dan buka channel The Warriors. Kemudian kedua, klik tombol join yang berada di sebelah tombol subscribe. Lalu jika sudah klik tombol join maka akan masuk ke halaman ini di mana Bapak Ibu bisa memilih ada dua level membership. Yang pertama The Warriors Family yang berisikan program-program pembahasan rutin seperti Living in Wisdom. Ataupun yang kedua yaitu The Warriors Bible Club yang berisi program-program rutin dan juga kelas Alkitab kami. Setelah memilih, maka Bapak Ibu akan masuk ke dalam halaman di mana Bapak Ibu diharuskan untuk memilih metode pembayaran. Metode ini bisa sangat bervariasi tergantung lokasi Google yang Bapak Ibu daftarkan. Jika sudah memilih, nantinya biaya membership ini akan otomatis terpotong saldonya, jadi mohon pastikan setiap bulannya agar saldonya tercukupi biar bisa langsung terauto debit. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin merubah level membershipnya, bisa dengan cara yang sama, yaitu masuk ke channel The Warriors, kemudian klik tombol si perks di sebelah tombol subscribe. Setelah itu pilih level membership yang baru. Demikian. Yuk segera join. Di mana lagi kita bisa belajar kebenaran, semudah di The Warriors, yang dibuat dengan konsisten. Sekedar info, kami sudah menjalankan pelayanan ini 9 tahun loh. Kami siapkan materinya dengan sungguh-sungguh, Anda tinggal mengikutinya. Di mana saja, kapan saja, selama sinyal HP dan WiFi ada, juga selama pulsa internet tersedia. Jadilah orang Kristen yang bijak di akhir zaman bersama The Warriors Digital Ministry. Menjadi keluarga besar dalam Tuhan di komunitas The Warriors. Kami juga mengundang semua Bapak Ibu, di setiap Jumat malam tepatnya jam 7 WIB, dapat mengikuti fellowship online lewat Zoom meeting bersama Pase. Di mana di dalam fellowship ini tidak hanya kita dapat berkoinonia dengan gembala dan juga keluarga besar JKI2, tetapi kita juga bisa berdiskusi tanya jawab secara live, mendalami khotbah minggu sehingga kita bisa memahami lebih sungguh. Di mana nanti di dalam acara ini juga akan ditutup dengan saling mendoakan. Jadi jika berminat dan ingin mengikuti program ini, maka bisa menghubungi nomor admin di nomor 0813-8732-9300, dan pastinya acara ini free. Kami tunggu, sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, senang kembali dalam program Libet. Senang sekali bertemu saudara dalam program Deep Talk with Pase. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada episode ini. Ini tadarusan kitab atau pasal terakhir dari kitab Yeremia, yakni pasal 51. Jadi 51 pasal sudah kita lewati, itu berarti berapa bulan itu saudara ya. Dan besok kita off dulu Deep Talk with Pase-nya. Saya akan isi dengan program lainnya. Kenapa? Karena kalau kita mulai dengan kitab yang baru, kitab Yesaya ya, hari Kamisnya sepanjang 10 hari ke depan kita akan isi jam tayang Deep Talk with Pase ini dengan program 10 hari menjelang Pentakostai. Jadi ada hamba-hamba Tuhan, tim pelayanan dari The Way semuanya, yang akan sharing kebenaran firman Tuhan soal Pentakosta, soal Roh Kudus, sambil berdoa supaya kita semua yang sudah penuh dengan Roh Kudus semakin di-charge oleh Roh Kudus. Dan kalau ada yang nonton belum penuh dengan Roh Kudus, menjadi penuh dengan Roh Kudus karena mendengarkan kebenaran firman Tuhan soal Roh Kudus. Dan ada doa di sana di mana semuanya yang memimpin atau menjadi
pembawa sharing firman Tuhan itu berdoa agar setiap yang mengikuti program itu menjadi penuh dengan Roh Kudus gitu ya. Nanti kita berarti ketemu lagi di tadarusan kitab Yesaya 2 minggu lagi ya, hari Selasa, bukan Selasa besok tapi Selasanya lagi ya. 2 kali Selasa kita akan ketemu lagi dan kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab dari kitab yang baru, kitab Yesaya. Ya, sebelum kita akhiri Yeremia 51 dengan kita mulai membaca dan merenungkan apa yang Tuhan taruh di hati kita masing-masing, kita tundukkan kepala terlebih dahulu. Makasih Tuhan buat hari ini kami boleh ada di tadarusan terakhir dari kitab Yeremia, yakni Yeremia 51. Jangan kau lalui kami Tuhan, berkati kami, berikan kami hikmat, rema daripadamu, sehingga kami menjadi pribadi yang semakin kenal Tuhan, kenal kebenaran, sehingga kami semua semakin bisa menata hidup kami yang lebih menyenangkan Tuhan. Terima kasih, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, kita sama-sama buka Alkitab kita ya. Kita siapkan Alkitab kita dulu dari Yeremia pasal yang ke-51 ya. Kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Ya, Yeremia pasal 52 saudara ya, bukan 51, minta maaf saya. Pasal 52 ya, bersama saya ya, ini pasal terakhir. Yeremia 52, Zedekia Raja Yehuda, runtuhnya kerajaan Yehuda, bersama saya. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, sangat muda. Dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang telah dilakukan Yoyakim. Sebab oleh karena murka Tuhanlah hal itu terjadi terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Zedekia memberontak terhadap Raja Babel, maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar Raja Babel dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Berkemahlah mereka mengepungnya dan didirikan merekalah tembok pengepungan sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 pemerintahan Raja Zedekia. Pada tanggal 9 bulan yang keempat, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu. Melihat hal itu, maka melarikan dirilah raja dengan semua tentara, meninggalkan kota itu pada waktu malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja. Sekalipun orang Kasdi mengepung kota itu sekeliling, mereka lari menuju ke arah Yordan. Tapi tentara Kasdim itu mengejar raja dari belakang dan mencapai Zedekia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah terserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia ke Ripla di tanah Hamat kepada Raja Babel yang menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya. Juga semua pemuka Yehuda disembelihnya di Ripla. Kemudian mata Zedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga. Kemudian Raja Babel membawa dia ke Babel dan menaruhnya dalam rumah hukuman sampai kepada hari matinya. Dalam bulan yang kelima pada tanggal 10 bulan itu, itulah tahun ke-19 pemerintahan Nebukadnezar Raja Babel. Datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal yang melayani Raja Babel ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja dan segala rumah di Yerusalem. Segala rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Segala tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sebagian dari orang-orang yang paling lemah dan sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu
dan pembelot-pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel. Dan sisa-sisa para pekerja tangan diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu, untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah Tuhan, dan kereta penopang dan laut tembaga yang ada di rumah Tuhan, dipecahkan oleh orang Kasdim, dan seluruh tembaganya diangkut mereka ke Babel. Kuali-kuali, penyodok-penyodok, pisau-pisau, bokor-bokor, penyiraman, dan cawan-cawan, dan segala perkakas tembaga yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian diambil mereka. Juga pasu-pasu, perbaraan-perbaraan, bokor-bokor penyiraman, kuali-kuali, kandil-kandil, cawan-cawan, dan piala-piala, baik segala yang dari emas maupun dari segala yang dari perak, diambil oleh kepala pasukan pengawal itu. Adapun kedua tiang laut yang satu itu, dan ke-12 lembu tembaga yang ada di bawah kereta penopang, yang dibuat oleh Raja Salomo untuk rumah Tuhan, tiada tertimbang tembaga segala perkakas itu. Adapun tiang-tiang itu, satu tiang 18 hasta tingginya, dan dapat dililit oleh tali yang 12 hasta panjangnya, tebalnya 4 jari, dan geronggang dari dalam. Di atasnya ada ganja dari tembaga. Tinggi ganja yang satu itu 5 hasta, dan jala-jala dan buah delima ada di atas ganja itu sekeliling. Semuanya dari tembaga. Dan tiang yang kedua seperti itu juga. Mengenai buah delima, ada 96 buah delima yang merupakan gambar timbul. Seluruhnya buah-buah delima itu ada 100 pada jala-jala yang jala-jala itu berkeliling. Lalu kepala pasukan pengawal itu menangkap Seraya, imam kepala, dan Zefanya, imam tingkat 2, dan ketiga orang penjaga pintu. Dari kota itu ditangkapnya seorang pegawai istana yang diangkat mengepalai prajurit-prajurit dan 7 orang pelayan pribadi raja yang terdapat di kota itu. Dan panitera panglima tentara yang menggerakkan rakyat negeri menjadi tentara. Dan 60 orang dari rakyat negeri yang terdapat di tengah-tengah kota itu. Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, menangkap mereka dan membawa mereka kepada Raja Babel di Ripla. Lalu Raja Babel menyuruh membunuh mereka di Ripla, di tanah Hamat. Demikianlah orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya. Inilah jumlah rakyat yang diangkut itu ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan. Dalam tahun ke-7, 3.223 orang Yehuda. Dan dalam tahun ke-18 zaman Nebukadnezar, 832 jiwa dari Yerusalem. Dalam tahun ke-23 zaman Nebukadnezar, diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, 745 jiwa orang Yehuda. Seluruhnya berjumlah 4.600 jiwa. Yoyakin dikasihani. Lanjut ya. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin Raja Yehuda dibuang dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 25 bulan itu, maka Ewil Merodak Raja Babel dalam tahun ia menjadi raja menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin Raja Yehuda dengan melepaskannya dari penjara. Ewil Merodak berbicara baik-baik dengan dia dan memberikan kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Yoyakin boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Dan tentang belanjanya, Raja Babel selalu memberikannya kepadanya, sekedar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya sampai hari matinya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Yang kita baca barusan adalah ending ya dari perspektif Yeremia. Ya, dari dia pertama kali dipanggil Tuhan, dari dia kemudian mulai bernubuat sampai akhirnya nubuatannya tidak disukai oleh orang Yerusalem, orang Yehuda, dan akhirnya terjadilah apa yang dinubuatkan oleh Yeremia. Yehuda hancur oleh Babel. Kemudian Yeremia akhirnya diculik ke Mesir oleh orang-orang Yehuda yang melarikan diri dan mencari selamat di Mesir. Dan sebelum dia mati di Mesir, inilah yang dia saksikan. Atau bisa saja kalau memang kita agak mengkritisi apa yang dicatat oleh pasal 52 ini, mungkin saja sesuatu yang ditambahkan ya di dalam tulisan-tulisan berikutnya, yakni bukan orisinil milik Yeremia. Bisa saja itu. Jadi setelah
Yeremia selesai menulis di pasal 51, beberapa waktu kemudian, ya tentu setelah Yeremia mati, para penulis atau para teolog, para orang imam-imam atau ahli Taurat yang menemukan kembali kitab Yeremia menambahkan ini, ya, karena cerita pasal 52 ini kan cerita tentang kondisi terakhir yang terjadi di Yerusalem dan juga kondisi terakhir yang ada di Babel. Sedangkan kita tahu Yeremia saat itu ada di Mesir. Nah, dari mana dia dapat cerita ini? Ya bisa saja sih ya. Dia dapat masukan, dapat informasi dari orang yang menemui dia di Mesir, atau dia cari tahu ya dengan mengirim utusan untuk ke Babel dan juga ke Yerusalem, bisa saja itu. Tapi juga bisa saja ya kalau kita agak terbuka gitu ya, pasal 52 ditambahkan. Lepas ditambahkan orang lain atau bukan, kita mendapatkan satu buntel itu apa ya? Satu kebenaran ya, dalam kitab Yeremia tentang bagaimana nasibnya akhirnya Yehuda dan tentu raja-rajanya. Ya, informasi yang di pasal 52 awal tadi, bagaimana Raja Zedekia yang menjadi raja dalam usia muda, yang Tuhan taruhkan ketika saya baca tadi. Ya, ini gambaran manusia yang tidak bersyukur kalau menurut saya. Ya. Zedekia itu kan sebenarnya bukan raja ya, dia paman dari Yoyakim. Meskipun mungkin secara umur ya sama ya. Tapi posisinya secara darah Zedekia ini paman ya. Jadi dia tidak ada dalam garis raja ya. Meskipun dia adalah keluarga raja, anak dari raja, tapi terah raja atau garis raja itu tidak ada di dia ya. Karena raja sudah jatuh, tahta raja sudah jatuh di keponakannya. Maka dia sebagai paman ya paling banter ya hanya jadi pangeran saja ya. Atau kalau dipercaya sama keponakannya ya dia jadi mungkin penasehat atau apalah gitu. Tapi nggak mungkin jadi raja, dan anak-anak Zedekia juga tidak mungkin jadi raja. Tidak tiba-tiba Tuhan izinkan Yoyakim ditangkap, dibuang ke Babel, dan Zedekia yang tadinya tidak ada dalam terah raja diangkat jadi raja oleh Nebukadnezar. Meskipun itu raja boneka apalah namanya, tapi jadi raja di Yerusalem. Tahta yang tadinya hanya dimimpikan aja nggak berani, sekarang didudukinya. Nah, mestinya kalau orang seperti ini kan orang yang akan jadi bersyukur luar biasa. Benar ya Bapak Ibu ya? Seperti terima durian runtuh. Mestinya itu nggak bisa digapai dengan cara apapun, susah digapai kecuali memberontak ya. Tapi akhirnya tahta itu didapatinya. Dia tentu kenal Yeremia. Karena apa yang terjadi pada keponakannya Raja Yoyakin dengan dibuang ke Babel, dan juga apa yang terjadi pada Yerusalem. Yeremia sudah menubuatkannya beberapa waktu lamanya, bertahun-tahun. Mestinya dia mendengarkan Yeremia dan menjadikan Yeremia penasehat raja. Andai kata Zedekia menjadikan Yeremia penasihat raja, dan keputusan Zedekia itu keputusan yang memang diambil berdasarkan apa yang Yeremia dapatkan dari Tuhan, bisa saja ceritanya berbeda. Dalam artian, bisa saja kerajaan Yehuda itu masih ada ya di bawah kepemimpinan Zedekia untuk beberapa waktu lamanya, atau paling nggak lebih lama lah daripada apa yang kita baca di pasal 52 ini. Mestinya. Tapi tidak. Zedekia nggak mau dengar Yeremia, sehingga dia akhirnya memberontak kepada Babel. Sesuatu yang sudah dibilang sama Yeremia, kalau Bapak Ibu ikutin tadarusan saya ya, beberapa waktu yang lalu, Yeremia sudah ngomong, jangan lawan Babel, sebab kita sudah diserahkan Tuhan kepada tangannya. Kurang lebih begitu. Tapi dia tetap memberontak, berkoalisi dengan Mesir, dan akhirnya seperti kita tahu, mendengar hal itu, Nebukadnezar mengirimkan pasukannya mengepung tadi ya Yerusalem dan lain sebagainya, sehingga akhirnya kelaparan terjadi karena akomodasi ya itu nggak bisa masuk, nggak ada yang bisa keluar, nggak ada yang bisa masuk ke dalam kota Yerusalem, sehingga akhirnya lambat laun ya perbekalan yang ada dalam Yerusalem habis. Mereka mulai kelaparan, mereka yang menghancurkan tembok sendiri, dan akhirnya raja melarikan diri, ditangkap pula. Dan ketika ditangkap, kita tahu pengadilan Nebukadnezar kejam sekali dalam pasal 52. Semua pembesar-pembesarnya disembelih, dibunuh begitu. Kemudian Zedekia yang sudah memiliki beberapa anak-anaknya disembelih di depan matanya. Dan gak lama kemudian matanya dicungkil, dibutakan. Dan dia dibuang ke Babel.
dan ditaruh di rumah tahanan sampai dia mati buta, dan apa yang dilihatnya terakhir adalah disembelihnya anak-anaknya, disembelihnya masa depannya, mimpinya oleh musuhnya. Memori itu akan terus diingat Yeremia karena apa yang dilihatnya terakhir dengan mata yang sehat yang masih bisa melihat adalah dibunuhnya anak-anaknya oleh Nebukadnezar. Tentu Zedekia ketika ada di pembuangan di Babel, dia akan traumatis terus. Terlebih dia buta, ya. Sedangkan memori yang diingat terakhirnya, yang dilihatnya adalah anaknya disembelih di depan matanya. Saya nggak bisa ngebayangin gitu penderitaan yang dialami meskipun dia makan disiapkan, ya hidup mungkin juga terjamin, ya. Karena kalau kita membaca perikop berikutnya, Yoyakim pun meskipun itu dibuang di Babel, jadi raja tahanan di Babel, tapi dia bisa makan makanan raja juga. Bisa saja Zedekia itu meskipun raja yang memberontak dan ditaruh di rumah tahanan, tapi bukan tahanan seperti pencuri ditahan begitu. Saya yakin ya rumah tahanan. Ya kalau kita membaca misalnya sejarah Indonesia, Bung Karno beberapa kali dibuang ya di rumah tahanan, ya. Tapi bukan di penjara seperti tentara Belanda nangkepin maling ayam, maling pembunuh, enggak. Bung Karno ketika dibuang, Bung Hatta ketika dibuang, semua tokoh-tokoh proklamator kita, dalam hal ini pahlawan-pahlawan proklamasi kita, ketika ditangkap Belanda, ya mereka kalau dibuang di suatu daerah di pulau di luar Jawa, mereka ditaruh rumah-rumah yang bagus ya. Ada beberapa rumah tahanan kan ya, di Banda Neira di Ambon sana ada ya. Beberapa bahkan masih bagus sekali, dan kalau kita lihat dokumentasinya di YouTube gitu ya, rumah-rumah tahanan yang pernah dipakai oleh Belanda untuk menahan Bung Karno, Bung Hatta dan semua tokoh-tokoh nasional zaman itu, yaitu rumah biasa ya. Tidak kayak penjara bener, cuma ya mereka diasingkan gitu. Ya, tidak ada yang boleh menjenguk dia dari Jawa, dari Jogja, dari Jakarta, ya mereka diasingkan, tapi mereka masih bisa hidup. Kalau mereka bisa beradaptasi dengan masyarakat sekitar, ya mereka sama aja, cuman kayak pindah aja gitu ya. Ya, itu diterapkan Belanda sejak lama kan, kayak pahlawan-pahlawan nasional sebelum tahun 1900-an kayak apa namanya Pangeran Imam Bonjol itu kan makamnya ada di Manado sana gitu ya. Terus juga beberapa pahlawan nasional kan matinya bukan di kampung halamannya, ya mereka dibuang gitu supaya mereka tidak lagi bisa memberontak dan tidak punya kekuatan massa. Kayak Imam Bonjol dibuang ke daerah Manado, setahu saya mati di sana, kuburannya ada komunitas Islam yang menjadi pengikut Imam Bonjol ya, tapi nggak bisa berontak di sana karena masanya Imam Bonjol kan ada di Sumatera Barat begitu kan ya. Jadi susah untuk dia menggalang kekuatan lagi di tempat yang baru. Nah ini yang dialami Zedekia, meskipun dia masih bisa makan makanan yang cukup enak, ya tapi dia buta ya, dan memori terakhirnya itu ya tadi disembelihnya anak-anaknya oleh Nebukadnezar, dan itu traumatis pasti. Ya, jadi ya yang saya dapatkan inilah gambaran orang yang tidak bersyukur, orang yang tidak punya hikmat, orang yang tidak tahu rencana Tuhan. Andai kata dia bersyukur dengan posisinya yang diangkat jadi raja, tiba-tiba jadi raja, terus dia punya hikmat dan dia tahu rencananya Tuhan, andai kata dia dekat dengan Yeremia, pasti dua hal itu juga dikerjakannya, dapat dilakukannya. Maka mungkin dia jadi raja yang cukup lama, dan bahkan mungkin mati jadi raja, tetap jadi raja Yehuda, meskipun raja boneka. Ya. Karena penghukuman Tuhan atas Yerusalem oleh Babel itu sudah Tuhan tetapkan 70 tahun lamanya. Andai dia bertahan saja, ya, dia sejarah dia pastinya berbeda. Ya, pastinya berbeda. Nah, itu makanya belajar dari setiap pasal yang kita baca setiap hari kalau tadarusan, itu mestinya menjadikan pengalaman kita bertambah. Ya. Belajarlah untuk jadi orang yang bersyukur, belajarlah juga punya hikmat, dan bisa tahu apa sih sebenarnya rencana Tuhan buat diri saya, diri kita, diri keluarga kita. Sehingga dengan itu kita bisa mengatur strategi, kita bisa melakukan hal-hal yang nantinya malah bermanfaat buat kita, bukan blunder. Zedekia itu blunder, ya.
Ya karena 3 hal tadi menurut saya. Sehingga akhirnya hidupnya mengenaskan dan matinya pun menyedihkan. Nah, sebaliknya kalau kita baca di perikop terakhir, Yoyakim yang sudah dibuang, ya, kan Nebukadnezar menyerang Yerusalem, raja pertama yang ditaklukkannya kan Yoyakim, kan dibuang, ya. Dia justru sampai akhir hidupnya ya tetap nyaman meskipun tidak jadi raja. Nebukadnezar jatuh, terus juga raja siapa tadi? Merodak gitu ya, yang menggantikan Nebukadnezar, raja Babel berikutnya itu bahkan mengampuni dia dan menjadikannya teman diskusi gitu, karena tentu raja Babel tahu Yoyakin ini adalah raja. Raja itu kan ketika akhirnya menjadi raja, dia sudah melewati beberapa waktu lamanya jadi pangeran yang dididik dengan hikmat, marifat, pengetahuan, pembelajaran, ilmu, dan lain sebagainya. Sehingga meskipun Yoyakim sudah jadi orang buangan, tapi ilmu yang dia dapatkan untuk dipersiapkan jadi raja, itu kan sudah dia punya. Wawasannya, ilmunya tentu jauh lebih hebat daripada orang biasa. Ya kan begitu. Kan pangeran itu kan sebelum jadi putra mahkota, sebelum jadi akhirnya raja kan dipersiapkan kan semuanya, sehingga dia ketika jadi raja dia sudah siap ya. Akhirnya jadi teman ngobrol ya. Dia bisa ganti baju tahanan ya. Jangan Bapak Ibu berpikir bahwa zaman dulu tuh tahanan bajunya sama semuanya. Baju tahanan tuh maksudnya dia bisa ganti-ganti baju gitu ya. Kalau baju tahanan tuh mungkin bajunya itu aja gitu, nggak boleh ganti baju karena nggak punya uang juga kan, siapa yang ngasih. Tapi Yoyakim diizinkan untuk melepaskan baju tahanannya, artinya dia boleh memakai baju-baju lain ya. Dengan kalimat terakhir, semua kebutuhan hariannya disiapkan oleh raja ya, maka dia tentu bisa beli pakaian baru ya. Ya hidup normal lagi meskipun tidak jadi raja, tapi kehidupannya di istana, makan makanan raja tadi ya. Ya ironis gitu ya, Yoyakim akhirnya di akhir hidupnya ya, meskipun tidak jadi raja karena kesalahannya juga tidak mau dengar Yeremia ya, dia tapi menikmati hidup karena diampuni oleh raja Babel. Tapi Zedekia yang awalnya dipercaya oleh raja Babel justru matinya mengenaskan. Alkitab selalu memaparkan paradoks atau 2 hal yang ada kemiripan tapi berbeda begitu ya. Bagaimana kita menangkapnya? Ya, saya belajar untuk menjadikan semua ayat-ayat yang kita pelajari, kita baca selama ini menjadi pengalaman kita. Sehingga kita jadi orang yang lebih dewasa. Ya. Sehingga ketika berekspresi, bertingkah laku, mengambil keputusan, semua yang kita ambil itu berdasarkan pengalaman tadi. Belajarlah menjadikan Alkitab sebagai guru. Ya. Karena semua tokoh-tokoh Alkitab yang dipaparkan di Alkitab itu, Alkitab memaparkannya dengan kejujuran, apa adanya. Ya. Sehingga kita lebih jelas melihat secara objektif figur orang tersebut. Ya. Saya rasa tidak ada kitab suci agama lain yang mirip dengan Alkitab. Ya. Ya, saya tidak perlu sebut agama apa, tentu Bapak Ibu tahu yang serumpun dengan Kristen dan Yahudi. Itu kitab sucinya berisi kisah nabi-nabi yang mungkin ada kemiripan, namanya mirip, kisahnya juga mirip, katanya memang sama. Tapi cerita-cerita yang disampaikan, dituturkan oleh kitab suci mereka itu ya kisah yang baik-baik. Seorang nabi itu tidak mungkin ada celahnya, tidak mungkin ada salahnya. Tapi kalau kita baca tokoh-tokoh Alkitab yang disebut nabi oleh mereka, dan kayak Ayub, kita tidak bilang nabi, tapi mereka sebut Ayub nabi ya. Terus misalnya Nuh, kita tidak pernah sebut nabi ya. Nuh itu tidak masuk kelompok nabi kalau kita melihat Alkitab. Nabi-nabi ya kitab yang nabi-nabi itu ya. Tapi Nuh di kitab suci mereka disebut nabi ya. Sehingga kita ikut-ikutan bilang Nabi Nuh gitu ya. Tapi Noah itu bukan nabi ya. Tidak pernah dipakai Tuhan untuk menjadi seorang nabi ya. Meskipun pelayanan nabi yakni menyampaikan apa yang Tuhan mau kepada umatnya juga dilakukan oleh Nuh, tapi tidak seperti ekspresinya sejelas, sevulgar nabi-nabi lain.
termasuk Nabi Yeremia ya, yang jelas benar dapat nubuatan Tuhan dan untuk disampaikan kepada Yehuda. Nuh kan tidak begitu ya, tidak seperti setajam itulah ya. Ya, jadi kisah Nuh yang di Alkitab dikatakan minum anggur dan mabuk dan telanjang itu nggak mungkin kita ketemu di kitab suci agama yang lain itu ya. Jadi dengan Alkitab memaparkan demikian, mestinya kita akhirnya bisa melihat lebih terang lagi mana yang bisa kita ambil, mana yang akhirnya tidak kita ambil. Pengalaman apa yang baik kita bisa dapatkan, pengalaman yang buruk ya itu kita ambil aja sebagai bekal kita, sehingga ke depan dalam hidup kita ke depannya kita tidak mengulangi ya, karena kita sudah ambil yang buruk itu menjadi pengalaman kita, sehingga nggak mungkinlah kita jatuh di lubang yang sama, begitu kan saudara ya. Semoga kitab Yeremia sepanjang hampir setengah tahun ini kita mendalami kitab Yeremia ya, itu bisa jadi berkat buat semuanya. Dan kita sebentar akan masuk lagi kitab Yesaya yang pasalnya juga panjang. Jadi semakin seru ya. Jadi Bapak Ibu terus miliki kecintaan untuk membaca Alkitab ya. Kalau butuh bantuan ikuti program ini. Tapi kalau mau mandiri itu jauh lebih keren ya. Mulailah merenungkan firman Tuhan. Jangan berpikir saya nggak punya bekal apa-apa, saya nggak punya bekal teologi, saya nggak punya bekal bagaimana cara membaca Alkitab dengan baik. Nggak, pokoknya baca, renungkan berdasarkan Roh Kudus yang kita minta untuk menerangi kita. Ya, pasti nanti kita dapat sesuatu. Ya. Saya dalam hampir 3 tahun menyelenggarakan Deep Talk with Pase ini, itu tidak pernah ada persiapan khusus. Sengaja memang ya. Kayak sekarang ini pasal 52, saya langsung on the spot aja. Buka laptop, buka komputer dalam hal ini. Terus cari pasal 52-nya, terus ya berdoa di awal tadi, terus ya udah apa yang saya dapatkan, suara hati saya ngomong apa, itu yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu ya. Makanya gaya saya di Deep Talk ini sama gaya saya berkhotbah tentu berbeda. Kalau berkhotbah itu benar-benar didalami, di explore ya. Apa yang makna yang tidak yang hanya tersirat saja kita coba gali. Tapi itu nggak bisa saya lakukan di sini karena memang stylenya Deep Talk itu ini bukan untuk menggali dengan dalam, tapi ya dengan kemampuan atau keadaan apa adanya kita bisa mendapatkan rema atau hikmat atau pembelajaran yang luar biasa. Karena biar bagaimanapun kita membaca kitab ini bukan dengan kuat gagah kita, tapi karena kita minta Roh Kudus juga. Power of the Holy Spirit, power of kekuatan dari Roh Kudus itulah yang akhirnya selama 3 tahun saya mengadakan tadarus Alkitab ini. Setiap hari, setiap pasal yang saya baca, saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ya. Saya rasa saya juga nggak pernah rasa garing, nggak pernah ada pikiran gitu ketakutan. Nanti apa yang didapat jangan-jangan besok-besok yang sama dengan yang kemarin-kemarin. Kalau Bapak Ibu perhatikan kitab Yeremia ini, beberapa pasal itu kan ada yang mirip-mirip kan. Pengulangan. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan video Deep Talk with Pase ini, setiap pasal yang mengulangi pasal yang kemarin, ya, pasal sebelumnya, teorinya kan sama aja, tapi tetap aja saya dapat yang baru dan saya selalu semangat gitu. Nggak pernah gitu saya ngerasa capek gitulah. Deep Talk capek, udahlah stop aja sini nanti lanjutin tahun depan, enggak ya. Kayak besok saya offin karena saya pikir tanggung ya kalau pasal Yesaya pasal 1 dimulai besok terus tiba-tiba 10 hari kita off karena ada program 10 hari menjelang Pentakosta kan nanggung, ya udahlah pasal 1-nya nanti aja, besok kita isi dengan program lainnya. Tapi nggak ada kepikiran di off-kan itu karena saya capek, karena udah suntuk gitu ya, pengen refreshing, enggak. Ya udah ngerasa garing, enggak selalu bersemangat saya setiap Deep Talk with Pase ini karena saya tahu setiap pasal yang akan dibaca, didalami, itu saya akan mendapatkan sesuatu dari Roh Kudus yang pasti mencerahkan. Semoga saudara juga dapat inspirasinya dan terus semangat dalam Tuhan. Kalau saudara diberkati lewat program-program The Way ini, terus dibawa dalam doa, ya sayanya kalau kau izinkan mau mendoakan saya, mohon dibawa dalam doa saya, juga gereja The Way, supaya apa yang kami kerjakan di digital ministry ini, di The Warriors YouTube ini, itu semakin jadi berkat bagi banyak orang. Kalau Bapak Ibu tergerak untuk menabur, itu di sebelah kanan ada
barcode ya, Bapak Ibu bisa scan barcode-nya, bisa tabur berapapun rupiah yang Bapak Ibu ingin tabur untuk mendukung pelayanan kami, karena setiap rupiah yang Bapak Ibu taburkan itu pasti akan membuat pelayanan ini ke depannya jauh lebih baik lagi ya. Dengan itu kita bisa memperbaiki, bisa mengupgrade ya semua peralatan-peralatan kita, sehingga ke depannya tentunya tampilannya, kemasannya bisa semakin baik gitu ya. Oke, Tuhan Yesus yang memberkati kebaikan, kemurahan Bapak Ibu. Dan saya berharap kita terus semangat dalam Tuhan, terus on fire. Dan Kamis besok kita merayakan kenaikan Tuhan. Jangan lupa ke gereja. Kalau Bapak Ibu di Serpong sekitarnya bisa datang ke gereja The Way, silahkan loh ya. Nggak mau jadi jemaat juga nggak apa-apa. Mau sekali-sekali datang ke The Way, silahkan. Pintu gereja The Way terbuka buat siapapun. Kalau Bapak Ibu tinggal jauh di Serpong, dari Serpong Bapak Ibu bisa ikuti live streamingnya. Kemudian nanti Kamis sore sepanjang 10 hari ke depan, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 10 hari, kita akan ada program khusus untuk membuat kita kembali diingatkan akan pentingnya Roh Kudus, dan kita juga berdoa agar Roh Kudus bisa penuh atas kita sehingga hidup kita ke depan semakin indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Gitu ya saudara ya. Sampai jumpa di Padarusan 2 minggu lagi, Selasa, 2 kali Selasa dari sekarang ya. Dan terus semangat dalam Tuhan. Tundukkan kepala kita dulu. Makasih Tuhan buat episode kali ini. Kami bersyukur kami bisa selesaikan kitab Nabi Yeremia. Kemuliaan semuanya bagi Tuhan. Kami dibekali banyak, kami diberikan hikmat yang luar biasa dari Tadarusan Yeremia ini. Dan doa agar Roh Kudus tolong kami sehingga semua yang kami dapatkan dari Tadarusan Yeremia ini bisa kami kerjakan dalam kehidupan keseharian kami, sehingga hidup kami jadi berkat bagi sesama dan di atas segalanya menyenangkan Tuhan. Ampuni segala dosa salah kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Oke saudara ya, sampai jumpa di Tadarusan Kitab Yesaya ya. Berikutnya, semangat terus, andalkan Tuhan, dan jangan lupa bersyukur. God bless you all. Haleluya.